Kula nuwun, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun kepada katresnan teman sahabat saudaraku dimanapun panjenengan berada. Alhamdulillah kedatangan saudara ketemu langsung akrab Kang Mas Michael Kliwon. Kebetulan satu frekuensi, tapi sering asa-asa dengan dirinya itu. Tapi tahu nih main ke rumah saya atau ke rumah titipan Allah ini mau apa saya juga belum tahu. Ayo Mas, kita belajar lah. nggih pripun Mas? Saya mau niki Mas. Nggih. Ajeng tanglet masalah ikhlas niku. Oh nggih nggih. Kepiye sih Mas carane supaya kita tidak mengakui kalau barang itu bukan milik kita, tapi itu hanya titipan semata. Anu tipnya ya berarti ya. Ya, pada soalnya kan kadang-kadang kan gini Mas. Saya misalkan oke lah punya handphone. Ini saya merasa saya beli, jadi ini saya merasa milik saya. Begitu hilang saya pasti sedih. Tapi ada orang yang tidak saya kenal, handphonenya hilang, saya kok nggak sedih. Padahal itu kan ya sama-sama titipan, dia titipan, ini juga titipan. Nah, gimana caranya supaya ketika saya mempunyai benda terus hilang, saya tidak merasa sedih seperti orang yang punya orang itu. Punya orang tadi yang tadi ya. Itu memang gini, setiap orang itu ikhlasnya itu bertahap. Perlu latihan khusus, perlu dilatih. Contoh begini, kalau satu tip apa ya kok bisa biar ikhlas? Anggaplah kita kalau kehilangan barang, kelingan tukang parkir. Wah, tukang parkir kayak nek barangnya diambil yang punya, dia juga langsung malah jempol, malah terima kasih, walaupun cuma dikasih 2.000 perak. Oh makasih. Oh, berarti saya harus seperti tukang parkir, nek kehilangan barang, ikhlas los, jangan dipikir. Tapi Kedua, sekali loh Mas. kedua, dulu, disikapi dulu. Satu, kelingan tukang parkir loh. Kedua, kelingan waktu kita mau Waktu kita mau buang air besar atau buang air kecil, apa yang saya minum keluar lewat depan, apa yang saya makan keluar lewat belakang. Berarti kalau barang yang disimpan di sini ini sing kotor, yang bersih jadi nutrisi, jadi tenaga dan jadi semuanya dalam hidup kita. Yang kotor dibuang. Saat kita kehilangan sesuatu, harus punya oh berarti ini sedekah saya yang kurang. Oh berarti ini membersihi sakit saya yang hilang. Oh membersih ini sial saya yang hilang. Anggap saja barang yang hilang itu membuang sedekah saya selama ini yang kurang. Anggap saja ini sial saya yang kurang, membuang sial. Waktu saya kehilangan mesin bordil itu udah masuk 100 juta. Gak bisa membayar telung bulan. Langsung diambil. Ya Allah, langsung ketiganya semua kaitkan dengan Allah. Dan yakinlah apa yang kita hilang itu tandanya mau diganti Allah. Yang rumus ketiga, wah barang saya hilang, wih tandanya mau diganti Allah, ngono. Dan yakinlah itu, tadi tidak mengharap, alah, jinggo aku kayak tak hilang, nongko diganti, malah gak. Udah hilang lepas saja, seperti orang nees, seperti orang pipis, gak dipikir lagi. Ikhlas itu seperti kita kalau udah sampai, kalau makan harus buang ke belakang itu harus sampai orang membuang air besar, itu tanda ikhlas. Kalau orang seperti itu, barangnya keluar, gak dicari lagi dia, mana? Terserah Mas kinter ning. Udah itu tandanya orang itu udah ikhlas. Yang ketiganya tadi dikaitkan. Tandanya apa yang dibuang itu satu bersihin sial, dua sedekah zakat kita selama ini yang kurang, tiga dosa kita negatif dalam diri kita ada yang kurang, itu tandanya dibuang lewat situ. Kalau Allah nggak berkehendak nggak hilang itu. Kenapa Allah nggak menolong? Karena itu ada yang salah di dalam barang itu. Mungkin awalnya ada dari dosa orang, atau awalnya itu ada duitnya, haknya orang nggak diberikan, lewat makanya hilang. Kalau Allah tidak berkehendak nggak hilang. Ketiga, karma. Mungkin waktu itu kita pernah menemukan sesuatu digolek nang awake dhewe, nggak dikasihkan ke orang. Apa dulu kita nyolong pelem mangganya orang, pernah nyolong akhirnya kehilangan. Nyolong apa kehilangan? Kita buat jauh sampai dari kecil dikumpulkan. Saya pernah nyolong, pernah ini. Oh ini disadarkan lewat sini. Terus dicari dalam diri kita. Nah, dan yakinlah setelah keluar itu tandanya itu anugerah.
Karena kalau itu Allah tidak berkehendak, nggak bakalan hilang. Nah, karena segala sesuatu kalau Allah benar, tandanya benar gitu, nggak mungkin ada masalah dalam diri kita dan keluarga kita. Kalau benar, kok pikiran kita benar, hati kita benar, pola kita benar, keluarga kita benar, yakin ada mula dan mubah. Nur ilahi. Kalau kita benar dan benar ya. Makanya bagaimana pikiran kita benar, hati kita benar, diri kita benar, keluarga kita benar. Seperti dijaga Allah. Kalau untuk masalah belalah aja terlindungi. Kalau untuk tujuan tercapai aja. Ya sekolah itu gampang, bayar duit gampang, ini anak kita itu terus mujur aja. Saya itu pengen buktiin, ya Allah saya bikin masuk TV. Masuk aja. Bolak-balik masuk TV. Ya Allah saya pengen masuk jadi MC jadi apa? Terus ada orang yang membunuh saya di Bonen, udah bawa golok, nungguin dari malam. Ketemu saya pagi kok. Saya datang, assalamualaikum, mohon maaf, ada yang bisa dibantu. Kok goloknya ditaruh? Terus dia tak jelasin masalahnya, selesai. Nungguin dari malam, mau ngamuk, pagi-pagi selesai. Dia, ya udah kalau gitu terima kasih, dia pulang. Nah, apa tandanya? Malamnya saya udah dipulangin Allah. Padahal saya biasanya pulang malam, tapi jam 8 saya udah pulang. Jadi kalau pikir kita benar, pola kita benar, semuanya Allah. Untuk kejahatan kita dilindungi. Kok ya alhamdulillah kita udah pulang. Terus pagi-pagi ketemu dengan senyuman, dengan ramah-ramah, dia luluh. Kayak Kanjeng Nabi aja. Kanjeng Nabi Muhammad itu biasanya tidurnya pagi, malamnya tahajud, zikir dan sebagainya. Tidurnya sepertiga malam. Kok Kanjeng Nabi habis isya langsung tidur, ditidurkan oleh Allah. Kenapa kok bisa begitu? Karena malam itu pesta seks di lingkungannya Nabi waktu itu. Kanjeng Nabi tidak pernah diperlihatkan kejahatan, kemungkaran di situ. Ditidurkan oleh Allah, dijaga oleh Allah. Karena orang suci dijaga Allah. Tidak boleh orang suci ini ketemu orang-orang yang jahat. Dilindungi, dijaga oleh Allah. Kan gitu bahasanya. Makanya kalau kita mengakui itu tandanya kita masih jauh dari Allah. Benar-benar diakui. Jangan-jangan harta, tahta, dan wanita. Diri kita aja milik Allah. Ini harus sadar ini. Harus sadar. Iya. Ini aja miliknya Allah. Kita berani ini pinjem raga, pinjem semuanya. Cuman perlu penyadaran yang tinggi, sadar dan menyadari. Makanya orang kehilangan 1 juta kok masih pusing, berarti dia belum pernah membuang uang 5 juta. Orang kehilangan duit 10 juta kok pusing, karena dia belum pernah buang 50 juta. Saya pernah membuang duit 100 juta, lewat mesin saya nggak pusing karena ini kalau maunya Allah, ini bukan aja buang sial. Ini anggap aja dosa saya selama ini, ya Allah, saya salah, minta maaf. Kalau engkau nggak berkehendak, nggak mungkin mesin saya keluar. Mobil saya tanggal 24 Februari ya, nggak salah tanggal. Ya Allah, kalau ada tanggal 24 Februari duit datang, mobil yang nggak saya keluarin. Tapi kalau tanggal 24 Februari duit nggak datang, mobil saya keluarin. Tanggal 24 nggak datang, udah saya siapkan. Etolnya tak siapin. Bensinnya tak fullin. Yang mau datang ke sini nanti yang narik tak siapin 50.000. Orang mau ke sini nggak ada, mau ya udah bawa aja. Bingung dia. Nggak ada perlawanan, nggak ada apa-apa. Ini bensinnya udah tak fullin, ini etolnya, dan sampai bawa motor kan, ini bensinnya. Malah bingung dia. Nggak ada perlawanan, nggak ada apa. Malah pasrah. Malah aneh kan itu. Karena kita nggak mau ada di pikiran kita itu terlalu banyak keduniaan. Di hati kita nggak mau terlalu banyak. Hanya sekedar jangan sampai anak, harta dan istrimu melupakan engkau pada Tuhanmu. Jadi sini fokus Allah. Yang di sini Allah, hilang HP nggak dipikir. Di sini Allah. Mangga saya itu milik umum. Siapapun silakan mengambil. Kemarin ditambah dari 200, 300 sampai 500 yang kemarin datang. Enggak Pak, ini untuk umum. Untuk umum siapapun silakan monggo. Dan siapapun udah tahu. Jadi berusahalah mendesain atau berpola pikir bahwa dunia ini milik kita bersama. Mau awal ini dua apapun enak dibagi-bagi. Nek dhewe ra enak. Apa mau nek sampean berpikir andai kata orang yang pandai sekali dan kaya raya hidup di atas gunung sendirian, enak enggak? Enggak ada gunanya. Enggak ada gunanya. Pasti dia akan turun gunung cari teman.
ternyata kaya pun, ilmu tinggi pun di sendirian di atas gunung nggak enak, dia akan turun. Berarti hidup yang indah itu hidup yang manfaat untuk orang banyak. Nah, kenapa orang kok belum bisa ikhlas? Karena belum ada Allah selalu singgah di pikiran kita, belum Allah di hati kita. Makanya surat Al-Ikhlas itu dikatakan surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, tapi nggak ada kata-kata ikhlasnya. Itu tauhid, itu mengesahkan Allah. Loh, kok bisa? Siapa yang kenal Allah dia akan ikhlas. Kalau semuanya udah Allah, ya nggak bisa apa-apa. Wong milik Allah. Lah motor sepeda saya itu, saya bangga dengan anak saya ngilangin sepeda, nggak sama marahin malah. Yang itu yang merah, yang kayak gitu merah, udah jelek, tak taruh di luar, berbulan-bulan nggak ada yang ngambil. Padahal tak pasang, siapapun yang ngambil silakan. Tak beli baru warna kuning mas, sebelum itu. Sama anak saya, ditinggal 2 jam kali, hilang. Saya datang, Pak, sepedanya hilang. Kamu sedih nggak? Enggak. Alhamdulillah. Kenapa kok? Alhamdulillah. Bangga dengan anak kita hilang dunia itu nggak sedih. Bangga orang tuanya, hilang kok malah bangga kan gitu. Alhamdulillah anak saya berhasil. Sepedanya hilang nggak pusing, nggak nangis, nggak apa malah. Ya udah ntar kalau punya beli lagi. Dan orang bisa beli lagi. Didiklah diri kita dan keluarga kita. Jadi bahasanya, kalau engkau sudah pernah membuang duit 100 juta, kelangan yang sore 100 juta enggak, 100 juta enggak akan pusing. Kalau kita pernah memberi 1 juta, memberi di bawah 1 juta enggak akan pusing. Padha karo poso. Nek sampai pernah poso mutih, 3 dino misalnya, poso biasa enggak terasa poso. Karena yang berat sudah kita lakukan, yang ringan-ringan biasa. Makanya latihlah tangan kita di atas, jangan selalu di bawah. Ketemu tukang parkir, kayak itu kan keromong, kayak itu kan sama, kayak terus memberi, latih memberi terus. Kalau nggak memberi itu hatinya ada yang ganjil. Dari latihan apa-apa di rumah kita yang nggak kepake, kasihkan, jangan dijual. Ini masih banyak yang dijual, tukang kerombong. Kalau punya barang segala macam di rumah, kasihkan. Itu doa sepanjang jalan nggak ada habisnya. Tapi ini didal selesai dengan nilai rupiah itu. Makanya bagaimana caranya kita menghilangkan sang aku dalam diri kita, pengakuan tadi. Semuanya hanya milik Allah. Samakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Katanya sholat saya, hidup saya terserah Allah lillahi ta'ala. Benar enggak ucapan kita dengan laku kita? Dilatih terus. Tanpa latihan nggak bisa, dilatih dulu. Latih dari memberi tadi, memberi 1.000 kok nggak hilang, kok malah kehidupan kaya, kasih 2.000. 2.000 kok kehidupan kita mau naik, kasih 5.000. Kehidupan kita naik 10.000, kehidupan naik 50 dan seterusnya. Karena setelah kita banyak memberi, kok malah nggak miskin, tapi kok malah maju. Oh, rumusnya kasih sayang. Bismillahirrohmanirrohim, lambang kasih sayang. Tukang ngasih dan tukang menyayangi. Tukang ngasih dan tukang menyayangi gitu. Makanya rumusnya itu harus belajar ikhlas. Ikhlas itu kayak orang pipis atau orang buang air besar. Terus jangan dipikir lagi. Caranya apa? Diganti Allah pikirannya. Larikan ke Allah langsung ikhlas kita. Kayak teman saya inisialnya H, hilang mobilnya hilang. Mobilnya mau ditarik nangis. Saya udah mau pergi, telepon, kenapa? Saya datang, kenapa mas? Mobil saya mau ditarik. Terus bujunya bilang, iya mas, kasih tahu mas itu. Nangis terus, kemarin mobilnya mau ditarik. Terus saya bilang, mas kalau mobilnya ditarik itu maunya Allah apa enggak ikhlas? Kalau Allah yang mau, mobilnya ditarik apa enggak ikhlas? Nanti kalau maju beli lagi, iya ya. Kalau Allah kenapa? Yaudah, besok tak pulangin. Kalau barang kita hilang itu Allah yang mau, masa enggak ikhlas kita? Karena tandanya itu mau diganti. Intinya itu aja. Pokoknya semua yang hilang-hilang dalam diri kita itu karena kotor, karena sial, karena dosa kita. Dan yakinlah itu setelah bersih dari diri kita, gantinya lebih baik, gantinya lebih baik. Dan nggak boleh rebutan order. Orang yang rebutan order itu seperti rebutan warisan mobil baru. Makanya ordernya udah. Saya itu sisanya dari orang-orang di sini mas. Nggak ada marketingnya. Ditanyain, mas Aki marketingnya siapa? Gusti Allah. Ditanya, iya, saya sisanya orang-orang itu. Ya Allah, jadikan adik saya kaya, jadikan teman-teman saya kaya, yang buka bodi semuanya kaya raya. Ordernya banyak ya Allah, kalau banyak kan dia lebih ke saya. Gitu. Saya nggak mau rebutan. Dan saya harga paling tinggi di Tangerang, karena saya jaga harga Tangerang. Nah, siapa yang harga di bawah saya, niatnya hanya menghancurkan, pikirannya kotor. Niatnya mau menghancurkan harga kotor, nggak ada niat sedikit pun kotor. Di sana 3.000, di sana berapa 3.000? Saya juga 3.000. Mau ke sana silakan, ke sini silakan.
Di sana 3.000, saya 2,5 jam biar keselama ke saya cuma niatnya kotor, hatinya kotor. Nanti hasilnya nggak manis, hatinya nggak berkah. Endingnya menang yang nggak ada niatan kotor ngancurin harga. Pikiran kita selalu bersih Allah, hati kita selalu Allah. Wong ini pikirannya dibuka isinya Allah, pikirannya hatinya Allah, apapun terima. Kehilangan apapun ya rasa sedih. Wong ini Allah kabeh, ini Allah kabeh. Lha nek ijek ganda duit ya pusing lah. Kehilangan duit juga pusing. Masalah utang diri yang berantem enggak. Saya 17 juta juga orang. Ra iso bayar terus saiki ben. Sing 10 juta ya tak dungakno apik. Sampai awake mau mobilnya metu segala macam karena uang di uang gak masuk. Tapi kita ikhlas gak apa-apa gitu. Ya. Oke, ya dan seterusnya nanti nggak ada habisnya karena Mas Fikri udah ngantuk. Kira-kira seperti itulah. Biasa seperti itu, nanti kalau kurang puas kita tambah lagi. Intinya perbanyak di sini Allah dan di sini Allah. Satu hal lagi dan gini Mas. Kenapa orang itu gampang marah ya? Orang gampang marah, ilustrasinya begini. Orang makan ngumpul di perut, orang minum ngumpul di perut. Pasti setelah penuh dibuang air besar, setelah penuh dikeluarkan air. Nah, orang itu yang gampang marah itu karena ngumpul di sini nggak pernah dibuang. Orang yang temperamen itu karena ngumpul di sini dari bangun tidur sampai mau tidur ngumpul di sini semua, nggak pernah dibuang. Dan buangnya begini, setelah pulang kerja, setelah pulang bikin apa, tiap malam gini, kosongkan. Ya Allah, saya dari bangun tidur sampai mau tidur, ya Allah, pikiranku kalau tidak neng hati, setelah hati kasihkan Allah. Pikiran turun ke hati kasihkan Allah. Pikiran turun ke hati kasihkan Allah. Allah siap menambah masalah kita. Allah siap menyelesaikan masalah kita. Pasrah total. Besok usaha lagi. Pasrah total lagi. Besok. Jadi selalu kosong. Orang akan jadi sabar. Sering-sering bermeditasi. Insya Allah kita jadi penyabar. Dan seterusnya nggak ada habisnya. Bila ada salah minta maaf karena waktu ya. Karena udah mau jam 2. Teman sahabat dimanapun kalian berada, sekali lagi saya dengan Mas Kliwon hanya belajar sharing, tidak bermaksud menggurui atau menasihati. Bila ada salah saya minta maaf, hanya sekedar sharing atau berbagi. Ya. Sekali lagi, bila ada salah minta maaf. Bila tak boleh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahim. Jadi ngantuk soalnya.